Dan jika ini posisi seperti ini ya, ini kalau nggak kita potong langsung, nggak kita buang, kalau udah posisi bengkak seperti ini berarti sekitar 2 atau 3 hari. Dan ini udah mulai tumbuh lagi tunas satu di bagian pangkal. Nah, bisa dipastikan nanti ini akan lebih rimbun lagi batang yang ini. Nah, ini saya menemukan sisa pangkasan ya, sisa pucuk yang saya tanam kembali di bawah tiang panjat ya, di bawah batang induknya. Nah, ini saya nanamnya nggak saya timbun, cuma saya taruh, saya geletakin aja. Ini sebulan udah tumbuh tunas sepanjang ini. Ini bibit ini ya, batangnya ini dulunya ini sangat muda, pucuk seperti ini contohnya ini. Nah, seperti ini saya taruh di sini. Dan kalau bibit muda seperti ini biasanya kalau ditanam kan dia mati, pucuk ini mati busuk. Nah, nanti putus, setelah putus nanti tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar nanti tumbuhlah tunas di bagian ruasnya ini. Seperti ini tumbuhnya. Dan ini enggak saya timbun sama sekali tuh, akarnya udah menjalar kemana-mana. Ini udah panjang ini akarnya. Ini di ruas ini juga akar. Dan ini nanti tinggal kita tempel ke tiang panjatnya, nanti merambat sendiri ke atas. Ini nggak usah kita timbun, biar kayak gini aja, biar aman. Jadi dia nanti nggak kena busuk bagian pangkal. Nah, itu sebelahnya itu juga ada, tapi yang ini tunasnya masih kecil, cuma akarnya tuh udah menjalar kemana-mana. Ini akarnya nih, ini baru tumbuh lumayan besar, subur tunasnya. Dan ini di sini nah, ini juga sama, ini dari pucuk gini, cuma 2 ruas dulunya, sangat pendek. Nah, dan setelah saya taruh di sini ternyata pucuknya yang masih sangat muda itu mati. Jadi ini tinggal 1 ruas. Nah, ini akarnya juga cuma 1. Nah, setelah pucuknya mati, akar ini tumbuh, terus disusul tumbuhlah tunas ini, merambat sampai ke atas. Ini nanti kalau di ketinggian 50 atau 60 cm saya potong lagi pucuknya biar lebih besar. Dan ini akan saya biarkan merambat di tiang ini untuk batang tambahan ya. Ini sama pucuk juga yang saya pakai. Jadi untuk petani-petani yang sekarang udah panen, yang tanamannya itu masih muda, usianya masih di bawah 3 tahun, mungkin masih memerlukan perlakuan khusus ya, seperti stressing untuk pembuahan berikutnya nanti di tunas-tunas yang masih agak muda. Nah, nanti kalau udah melakukan stressing nanti di musim kemarau, nah pucuk-pucuk sisa stressing seperti ini untuk contohnya ya. Nah, ini jangan dibuang, bisa langsung ditaruh aja di bagian bawah tiang seperti ini. Nah, pucuknya tempelin aja di tiang seperti ini. Kalau misalkan nanti ini langsung tumbuh, nggak mati, pucuknya bisa langsung merambat. Kalaupun nanti pucuknya mati, tumbuh di sini atau di sini, nggak terlalu jauh juga dari tiang, nanti tinggal arahkan pucuknya ke tiang, dia akan merambat dengan sendirinya nanti ke tiang itu. Ini seperti ini ya.
Ini banyak sekali nih pucuk-pucuk yang saya taruh di sini untuk saya tumbuhin tunas dulu. Nanti kalau udah tumbuh tunas ini akan sebagian akan saya ambil sih untuk di pindah tempat lagi. Cuma kalau misalkan tanaman kita masih kurang rimbun, kita taruh di bawah seperti ini ya, kita biarin aja dia merambat lagi ke tiang asalnya dulu. Yang sebelum dipangkas dia merambat di tiang itu, dan pangkas taruh langsung di tiang itu lagi di bawahnya. Ini kenapa banyak tunas-tunas pucuk-pucuk muda yang saya pangkas seperti ini. Itu di bagian belakang juga sana masih banyak. Ini karena kemarin ada yang beli bibit, jadi saya pangkasin di kebun mini, dan pucuknya kan saya buang pucuknya sekitar 2 atau 3 ruas yang saya kirim 1 meter panjangnya, dan ruas pucuk saya buang. Dan pucuk yang sisa-sisa seperti ini saya manfaatkan lagi, saya taruh di lahan biar nanti dia tumbuh udah agak panjang, nanti bisa saya cabut, saya pindah ke lahan lain. Dan sebagian juga masih ada yang saya tempel seperti ini. Nah, ini yang saya tempel ke tiang ini memang sengaja saya biarkan, nanti kalaupun tumbuh dia akan merambat ke tiang, dan saya biarkan untuk menambah batang induk aslinya awalnya. Ini kan cuma 2 batang, biar saya tambah lagi 1 ini nanti biar lebih rimbun. Dan di sini coba kita cek batang yang busuk di bagian pangkal. Pada sekitar seminggu yang lewat ya, yang ada sih videonya di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi, nanti bisa dicek. Nah, ini batang yang saya pangkas seminggu yang lalu, yang bagian bawah sini kena jamur sekitar 5 ruas ya. Yang ini yang saya tanam, saya timbun. Jadi dari dalam tanah keluar jamur lalu menjalar sampai ke atas, dan saya potong di bagian yang udah sehat ini. Ini akar dari bagian atas yang seminggu lalu dia belum menyentuh ke tanah, sekarang udah hampir menyentuh ke tanah. Dan batang masih tetap sehat karena kemarin waktu saya pangkas ada akar ini yang menjalar ya, ini di belakang tiang. Ini menjalar sampai ke tanah, yang untuk mencukupi nutrisi batang yang tanpa pangkal ini. Dan ini batang satunya yang tertempel jamur pada bagian pangkal batang yang kecil ini. Nah, ini sengaja kemarin kan nggak saya pangkas ya, nggak saya potong, karena saya mau coba saya ganjal pakai kayu di bagian bawah. Dan karena kemarin masih ada bagian batang di bagian bawah sini yang masih hijau, nggak keserang jamur, ternyata dia masih hidup sampai sekarang. Dan ternyata bagian dalam ini juga masih hidup, cuma kulitnya aja yang mati. Jadi kayaknya sih aman. Ini di sini ada lagi yang udah tumbuh juga, 1, 2, 3 ruas. Ini cuma saya taruh juga dia tumbuh. Dan ini juga nih saya tanamnya juga cuma taruh di atas permukaan tanah nih. Ini ya, akar tiap ruas tumbuh tuh, bahkan akarnya sehat. Ini udah menjalar sampai ke atas, dan ini udah mulai tumbuh lagi tunas 1 di bagian pangkal. Nah, bisa dipastikan nanti ini akan lebih rimbun lagi batang yang ini. Ini kemarin yang saya petik cuma 1 tandan buahnya. Nah, ini alhamdulillah sih kita ketemu daun yang seperti ini. Dia mengalami pembusukan bagian bawah. Nah, ini saya tunggu-tunggu dari beberapa waktu yang lalu. Saya memang menunggu sampai ada salah satu batang vanili saya tuh ada yang mati daun di bagian pangkal seperti ini, yang menyentuh ke tanah. Nah, tapi setelah saya tunggu beberapa lama, akhirnya saya temukan juga hari ini. Nah, ini kenapa saya nunggu ini, karena saya memang mau saya buat video, saya jadikan konten untuk sebagai contoh ya. Ini seperti
daun yang mau membengkak ya. Kalau udah membengkak seperti ini udah dipastikan dia akan mengalami pembusukan. Dan pembusukan daun vanili ini kalau kita taruh di tanah, pasti di bagian yang tidak kena sinar matahari ini dia akan ditumbuhi jamur putih yang bentuknya seperti sarang laba-laba. Dan jika ini posisi seperti ini ya, ini kalau nggak kita potong langsung, nggak kita buang, kalau udah posisi bengkak seperti ini berarti sekitar 2 atau 3 hari. Ini kalau kita balik seperti ini, di bagian sini udah jamur udah menjalar sampai ke atas. Dan kalau ketemu batang vanili yang bagian pangkalnya mengalami daun yang mati, cuma dia nggak langsung kering. Nah ini kan daunnya mati, nggak menyentuh ke tanah, dia langsung kering ya, dia nggak mengalami pembengkakan, cuma dia matinya mati apa sih ya, kalau saya bilangnya mati kering sih, bukan pembusukan semacam ini. Nah kalau ini namanya, kalau saya menyebut ini pembusukan ya, jadi dia agak bengkak ya. Cuma kalau yang biasanya yang kena sinar matahari di bagian atas nggak menyentuh ke tanah, ini nggak membengkak, cuma dia kering tipis ya, walaupun basah kena air ya wajar ya, basah kena air, cuma dia nggak bengkak. Jadi nggak lama dia akan kering dengan sendirinya daunnya, jadinya seperti ini aman, nggak akan tumbuh jamur. Cuma kalau yang seperti ini dipastikan kalau nggak saya potong hari ini, 2 atau 3 hari si jamur itu udah sampai ke bagian pangkal daun ini, dan bisa dipastikan putus batang dari bagian bawah. Nah kenapa saya kalau ada petani yang mau tanam, saya sarankan untuk membuang daun pada bagian pangkal ya, karena seperti ini tadi, kalau sampai nggak kita buang, bagian bawah mati keserang jamur sampai ke batang putus ya, alamat gagal. Sudah aman, udah kita buang. Mungkin video kali ini udah cukup sampai di sini dulu ya. Nanti saya buatin video-video yang lain lagi yang mungkin nanti agak bermanfaat, dan mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini. Mohon subscribe, like, dan komennya.